Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ala ihsani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Fa ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang penuh berkah, suasana spirit dari keimanan kita, sehingga kemudian dalam suasana yang mungkin sebagian orang agak berat untuk bergerak dan merespon panggilan Allah, tapi kita yang sudah sepuh-sepuh ini luar biasa, dan ini adalah merupakan kenikmatan Allah yang kita selalu berharap mudah-mudahan kenikmatan seperti ini tidak dicabut oleh Allah. Tidak ada kenikmatan yang luar biasa kecuali kita itu selalu bergerak dan cepat merespon panggilan Allah. Pagi ini saya ingin membicarakan tentang tips cepat merespon perintah Allah. Ini tidak mudah dan harus mempunyai pemahaman yang pas tentang hal ini. Mungkin sekarang masih menduga-duga, ya untuk cepat merespon perintah Allah itu tunggu sampai tua seperti ini Ustadz, mungkin bisa begitu. Tapi harus kita pahami secara mendalam, dan pemahaman ini perlu kita tularkan kepada siapapun, utamanya adalah kepada saudara-saudara kita sesama muslim, sehingga kemudian tampak bahwa Islam itu adalah melalui tampilan dalam kehidupan kita, bukan melalui jumlah yang tertuang di dalam media. Artinya penduduk kita ini sekarang kan 88, sekian persen. Tapi kalau dilihat dari masjid-masjid, tapi indikatornya jangan hari Jumat loh ya, di hari-hari biasa, utamanya subuh. Nah itu 8,88 sekian persen itu kemana, kan begitu. Kedua, banyak hal yang mungkin belum terrealisasi oleh umat Islam itu. Nah sehingga kemudian Islam di Indonesia itu masih dikesan pada sektor kuantitas, kualitas itu masih dipertanyakan. Nah itu faktornya menurut saya, dan mungkin ini bisa subjektif penilaian saya, itu karena orang belum begitu cepat merespon perintah Allah. Nah ini yang perlu kita cari. Kalau jenengan lihat di surat Al-Imran ayat 12, di situ Allah mengkisahkan tentang makhluknya yang bernama iblis. Tapi nanti jangan dipahami bahwa saya akan mensejajarkan kita dengan iblis, enggak. Tapi di situ ada pelajaran penting. Dan nanti mungkin ayat-ayat yang lain.
Di situ Allah berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk. Allah berkata, Iblis, apa yang menghalangimu sehingga kamu enggan untuk bersujud kepada Adam ketika saya perintah? Selama ini tafsir ini ayat ini ditafsiri bahwa karena itu menunjukkan kesombongan iblis. Tapi sebelum sombong itu kan ada faktor yang menyebabkan dia sombong. Itu yang terpenting. Nah, jawaban iblis, qala ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, saya lebih baik, saya lebih bagus daripada Adam. Saya engkau ciptakan dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Sehingga kemudian tidak mau bersujud kepada Adam. Lalu banyak orang yang menjelaskan ini menunjukkan atas kesombongan iblis. Saya akan mencermati di sisi sebelum dia sombong. Dan nanti cocokkan dengan kehidupan kita, cocokkan nanti. Sebenarnya iblis sebelum dinilai kalau dia sombong, itu ada faktor utama, penyebabnya adalah dia salah dalam sudut pandang. Salah dalam sudut pandang. Dia memandang atau fokusnya, fokus pemikirannya, fokus pola pandangnya adalah kepada hal yang diperintahkan, bukan kepada yang memerintah. Nanti kita cocokkan dengan kondisi kita. Sehingga fokus pemikiran iblis itu adalah kenapa saya sujud kepada Adam. Wong saya lebih bagus daripada dia, saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Dan tidak fokus kepada yang maha kuasa, yang itu yang menyuruh, Allah. Kalau dia fokus kepada yang merintah yaitu Allah, dia nggak akan komen banyak. Sudah, harus saya laksanakan. Nanti kita ambil ayat yang lain, kisah yang lain, nanti dikorelasikan. Terus jenengan lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya ya, kalau saya salah dalam sudut pandang akan ketemu itu gitu. Nah, iblis di situ. Dia tidak memandang apapun yang diperintahkan, karena yang memerintah itu adalah Allah. Maka saya harus laksanakan, karena yang memerintah mesti tahu kenapa saya diperintah begini begitu. Nah, kasus ini misalnya kita tarik dalam kehidupan kita. Jenengan boleh noleh ke semua jamaah, jenengan hitung berapa yang muda ini saat ini loh ya. Rata-rata wis karek sisa umure jaren jenengan. Minta tema opo sing kon karepno sisa umurmu, tak ganti temae. Yang datang kan sepuh-sepuh. Itu faktornya ya koyo eling nang mati rek ngono. Jadi merespon perintah Allah. Nah, yang muda, pertanyaannya kenapa anak-anak muda itu kok sulit ya keluar subuh? Saya tidak mengatakan tidak sholat loh ya. Kok sulit? Nah, itu karena sudut pandangnya itu bukan karena kepada yang memerintah, tapi kepada yang diperintahkan. Sehingga dia masih berpikir gini, aku jek kuat, jek enom, umurku jek dawa. Masih begitu dia. Tidak sesegera mungkin merespon. Jadi dia masih menghitung-hitung kondisi realnya. Sehingga hitungannya saya masih muda, saya masih punya kesempatan. Ya kan? Nah, sehingga agak sulit. Nah, tapi kalau orang itu sudut pandangnya, yang memerintah ini Allah, Allah Maha tahu kenapa memerintah saya. Sehingga dia tidak panjang pikir, langsung merespon perintah itu. Ya koyo iblis mau loh. Jadi dia melihat, lho lah apa aku sujud nang Adam ini.
Saya dibuat dari api, dia dari tanah kok gitu. Jadi tidak melihat kepada yang memerintah, yang menyuruh. Nah maka kasusnya manusia itu ya, kalau fokusnya melihat kepada yang nyuruh kan nggak mikir resikonya apa. Mohon maaf misalnya dari pihak aparat misalnya, kemudian atasannya menyuruh kalau ada model begini tembakan, kan nggak ngurus iku pamane atau Pak Dene, pokoknya ini ditembak kan. Kenapa? Karena fokusnya kepada yang menyuruh, bukan kepada yang diperintahkan itu. Mbok tepak pamane, mbok Pak Dene gak ngurus. Apa maneh maskeran kabeh gak iso nitik. Nah itu begitu. Nah sehingga kalau orang itu fokusnya kepada yang memerintah, itu tidak banyak pikir. Nanti ketemu dengan kisahnya yang menarik nanti. Oh gitu ya gitu. Kita pindah tidak iblis, tapi kepada orang sesama kita. Anaknya Nuh alaihissalam. Ketika Nuh bilang kepada putranya, dan itu posisinya berada di surat Hud ayat 42-43. Potongan ayat 2 saya ambil akhirnya. Ketika Nuh alaihissalam berkata kepada anaknya, ya bunayyar kam ma'ana falatakum ma'al kafirin. Wahai putraku, padahal bahasa Nuhnya halus, tapi nanti anaknya kan bahasa iku asar pol. Nuh bilang, ya bunayyar kam ma'ana falatakum ma'al kafirin. Wahai putraku, ikutlah naik kepada kapal kami nak, dan engkau jangan bersama golongan orang kafir. Nuh mengatakan itu karena sudah dapat informasi dari Allah, dan Allah menyuruh Nuh agar membuat kapal walaupun itu dicemooh banyak orang. Ini Nuh ini akalnya kemana? Wong di padang pasir nggak ada air, nggak ada apa kok buat kapal dulu. Jadi kayaknya nggak masuk akal. Tapi Nuh fokusnya kepada yang nyuruh, nggak kepada yang diperintahkan. Sehingga kalau Nuh fokusnya kepada yang diperintahkan, lah pokok gawe kapal, kapan banjir? Bayangannya begitu kan? Tapi Nuh enggak, langsung merespon dan menyuruh kepada pengikutnya untuk segera menyiapkan kapal. Ketika kapal jadi, terjadilah banjir bandang. Dan kemudian mengatakan itu kepada anaknya, ya bunayyar kam ma'ana falatakum ma'al kafirin. Wahai putraku, ikutlah naik kepada kapal kami nak, dan kamu jangan bersama orang kafir. Lihatin jawaban putranya Nuh, salah fokus dia. Apa? Qala sa'awi ilal jabali yaksimuni minal ma. Enggak bilang ya abati apa ndak. Wis enggak ono kata-kata bapakku enggak ono apa ngopo. Qala sa'awi ilal jabali yaksimuni minal ma. Dia langsung bilang, enggak, saya akan naik ke gunung untuk bisa melindungi saya dari banjir bandang ini. Dijelaskan sama Nuh, qala la asimal yaum min amrillahi illa man rahim. Wahai anakku, hari ini tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah kecuali dari orang yang memberi kasih sayang, yaitu Allah. Nuh masih berupaya, tapi fokus pandangan anaknya adalah bahwa terjadinya banjir bandang itu karena faktor cuaca buruk sehingga terjadi banjir bandang. Tapi Nabi Nuh tidak di situ, itu perintah Allah. Perintah Allah. Walaupun sebenarnya tidak masuk akal saya diminta atau diperintah Allah membuat kapal itu, tapi Allah sudah memberitahu. Kaummu ini kaum sudah durhaka, loh, segera siapkan, saya akan menurunkan azab. Sehingga walaupun nggak masuk akal dibuat oleh Nuh alaihissalam, tapi anaknya menolak. Dialog belum selesai, apa yang terjadi? Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka dialog itu belum selesai, sudah ditendang gelombang dari banjir bandang itu, maka terpisahlah antara Nuh dengan putranya itu. Sudut pandang anak Nuh bahwasanya
pola pikir ayahnya itu dianggap salah, dan banjir ini adalah faktor cuaca buruk, sehingga kemudian dia punya pikiran nggak apa-apa saya naik gunung. Ternyata gunung itu pun ditenggelamkan oleh Allah. Lihat, orang kalau sudut pandangnya salah, responnya lambat. Ya kayak kita lah, perintah sedekah itu sudah lama, tapi ketika posisi kita punya sedikit rezeki dan terpikir oleh perintah itu, kalau fokus kita itu adalah kepada yang diperintahkan bukan kepada yang merintah, itu mesti gini pikiran kita, aduh rek, saya ngumpulkan uang ini dari seribu loh ya, dari pagi sampai sore, aduh besok ini saya punya kebutuhan sendiri, aduh rumah saya belum selesai, macam-macam. Wah nanti ajalah saya sedekah, masih begitu, tidak cepat merespon. Kenapa? Karena sudut pandang kita adalah kepada yang diperintahkan, bukan kepada yang memerintah. Itu begitu. Loh, apa Ustaz juga punya pikiran begitu? Sama, saya juga punya pikiran begitu. Tapi ketika kita ingat dari kisah-kisah itu, ternyata mereka itu adalah salah dari sudut pandang, bisa terjadi itu. Nah, kita lihat sekarang kisah orang yang sudut pandangnya tepat, dan apa nanti nilai positifnya. Jenengan lihat di surat Shaf ayat 101, kisah Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya. Coba nanti kita preteli, ya apa kok bisa begitu ya, dan lebih dahsyat mana perintahnya. Ketika Ibrahim alaihissalam bilang kepada putranya Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Ini kalau sudut pandangnya bukan karena kepada yang memerintah, lebih kejam loh jawaban Ismail itu nanti. Kenapa? Karena Ibrahim bilang begini, wahai putraku, saya ini mendapat perintah lewat mimpi untuk menyembelih kamu nak. Gimana menurut pendapatmu? Ikilah Ismail sudut pandangnya nggak tepat, lebih dahsyat jawabannya daripada anaknya Nuh. Pasti gini, bapak ini gila ya, stres ya bapak ini. Wong nunggu mendapatkan anak itu puluhan tahun pak, itu baru dapat satu saya. Lu kok dari mimpi saja jenengan sudah percaya? Mesti begitu jawabannya secara manusiawi, ya kan? Secara manusia gini, bahkan mungkin begini, potong sendiri leher bapak, begitu. Oh manusia. Tapi sudut pandang Ismail alaihissalam beda dengan anaknya Nuh. Maka apa yang dijawab? Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, laksanakan apa yang diperintahkan kepada engkau, dan insya Allah saya menjadi orang yang bersabar. Sudut pandang Ismail beda dengan sudut pandang anak Nuh. Sudut pandang Ismail adalah kepada yang nyuruh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Punya keyakinan bahwa Allah akan mengganti lebih besar, walaupun belum ada berita itu. Kan ayat setelahnya mengisahkan bahwa itu hanya sekedar ujian, lalu Ibrahim dan keluarganya ini diganti dengan pahala yang besar. Itu kan baru setelah melaksanakan itu kan, setelah ada niat ingin melaksanakan perintah, bukan ada berita sebelumnya. Ibrahim, kalau kamu lulus ujian nanti tak kasih hadiah umroh, bukan begitu tadi. Nggak ada berita itu, nggak ada berita kalau nanti diganti lebih besar, enggak. Ya hanya dikasih tahu, Ibrahim, ini perintah sembelih anakmu, dan ini ujian berat. Wong nunggu anak itu puluhan tahun baru dapat satu loh yo. Iku lo nikah lagi itu bu. Coba. Tapi karena fokus dan pola pandangnya ini kepada yang nyuruh, nggak banyak pikir.
Sampai Siti Hajar sendiri itu sama persis karakternya dengan Ismail. Dan mohon maaf, harus saya sisipkan juga penjelasan ini. Untuk punya pola pikir baik dalam keluarga itu harus diawali dari orang tuanya buat anak-anak. Hajar itu ketika ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail, itu kan hanya siapi mungkin kopi gini ya kalau sekarang, tapi itu hanya air dalam satu tempat kecil, kemudian satu toples misalnya gitu kurma, itu tidak lama akan habis. Sebagai manusia juga berpikir Hajar, lu kok bisa saya ditinggal di dalam tempat yang gersang begini dengan bekal yang hanya segini. Maka saat itu Hajar masih bulet. Nah setelah Ibrahim mau berangkat, itu Hajar kan tanya, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruh kamu begini ini, Ibrahim, kamu meninggalkan kami dengan posisi seperti ini? Dijawab oleh Ibrahim, na'am, iya. Apa jawaban Hajar? Idzan Allahu la yudhi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan mengabaikan kami, sudahlah pergi. Sudut pandangnya. Ibarat jenengan, mohon maaf loh ya, wis ini realita, dan kita jawab secara sportivitas. Andai kata jenengan ibu ditinggal pergi suaminya, ya tentu dalam tataran normal, artinya suaminya mungkin tugas atau apa, 1 bulan misalnya, terus kemudian suaminya hanya meninggali uang 500.000. Saya tanya, jujur, kira-kira enak ngono wis jawabane sampean? Iya, berangkatlah. Insya Allah Allah tidak menyia-nyiakan kami. Begitu langsung? Jujur? Enggak. Mesti sembarang munda rek 500.000. Bapakmu iki gak eling apa saya? Oh, macam-macam. Itu manusiawi, saya bicara manusiawi. Tidak serta-merta kemudian jawabannya seperti Hajar, idzan Allahu la yudhi'ana. Kalau begitu Allah insya Allah nggak akan menyia-nyiakan kami, tidak sesegera itu. Nah, kisah-kisah ini mendidik kita begitu caranya, segera merespon perintah Allah itu di situ. Dan Allah akan mengganti lebih besar. Makanya jenengan lihat, orang dalam kehidupan kita sekarang itu dibilang, oh ini ringan tangan orang ini, jenengan lihat gaya hidupnya, lak gampang, enek titik dikekno, wis gampang lah. Jangan lupa dia itu dalam hatinya punya pikiran Allah mesti ganti yang lebih besar. Dan ternyata iya, ada terus itu, ada terus. Gampang gitu. Nah, oleh karena itu diantara tipsnya untuk mudah merespon perintah Allah, bergaulah dengan orang yang model-model itu. Jangan bergaul dengan orang yang pola pikirnya menghitung kepada hal yang diperintahkan. Mesti terpengaruh. Sampe lu gak mikir ta saiki sembarang munda kok cek gampang ngekekno ijo ngono. Tapi kumpullah dengan orang-orang yang sudah pengalaman dalam ringan tangan itu. Wis tak gampang, wis ikhlasno, gitu. Dan keluarga yang punya gaya hidup seperti itu, walaupun secara finansial kalau kita banding-bandingkan dengan yang lain itu biasa-biasa saja, tapi nikmat hidupnya subhanallah, gak ono sedih, selalu ceria gitu, selalu senyum, selalu gembira. Kadang kita lihat makanannya, menu makanannya ya begitu-begitu itu. Kenapa? Keyakinan yang ada dalam hatinya itu adalah saya melakukan kebaikan seperti ini, gampang bersedekah, walaupun sedikit loh ya. Namanya gampang itu tidak dihitung berapa jumlahnya.
1000 enggak apa-apa, tapi harus mendidik hati mudah mengeluarkan. Mudah mengeluarkan. Itu nanti terdidik jiwa kita. Sehingga kita memiliki banyak itu pun mudah. Lek dari sedikit sudah sulit, gede tambah sulit. Ngeculnoi. 1000 2000 lu sulit. Apa maneh 1.000? Waduh rek 1.000 rek ngono. Apa maneh 1 juta? Tambah. Yakinlah itu. Nah, kenapa begitu? Kita harus fokus bahwa ini perintah Allah. Perintah Allah. Dan Allah akan mempermudah itu. Dari mana Ustaz buktinya? Loh kan Rasulullah sudah memberi informasi. Ya kan? Sedekah itu menjadikan begini-begini. Itu banyak dalilnya itu. Nah, itu penting. Nah, sehingga sekali lagi, kalau ingin cepat merespon perintah Allah, kemudian pola pikirnya adalah kepada yang diperintahkan, bukan kepada yang merintah atau bukan kepada yang menyuruh. Hasilnya akan begitu. Di jiwa kita itu mesti tawar-menawar. Menewailah. 1 tahun lagi. Yus kasusnya kayak, mohon maaf ya, misalnya pas Idul Adha kita saat itu sudah mampu membeli kambing gitu. Tapi karena fokus kita kepada hal yang diperintahkan bukan yang memerintah, nggak segera merespon. 10 tahun yang lalu saya sudah korban. Wah, tahun depan aja lagi masih gitu. Terus di dalam pikirannya ini mikir-mikir, saya masih butuh ini, butuh itu. Bapak Ibu rahimakumullah, yang namanya dalam hidup itu tidak berhenti kebutuhan itu sampai akhir hayat. Tidak ada berhentinya. Pikiran untuk butuh ini, butuh itu tidak ada berhentinya. Dan itu memang warna dalam kehidupan kita. Serius saya ngomong ini. Jangankan harta, sampai takut bapak-bapak lemah sik tuwek-tuwek ini lak saya rumong sok kepengen nambah bojo, kebutuhane. Gak mari-mari. Namanya hidup yo mikir tok Bu, gak kira wani wis tak percaya aku seneng. Itu manusiawi. Nah, sehingga sekali lagi kalau fokus kita bukan kepada yang menyuruh, itu begitu. Nah, saya ulangi lagi, saya memberi contoh tadi, realita kehidupan dalam manusia. Jenengan lihat, kalau orang sudah diperintah dan fokusnya adalah kepada yang menyuruh, oh luar biasa. Terus mohon maaf misalnya, presiden menyuruh, coba lihat di PWM, saya minggu depan berkunjung ke sana. Apa yang dilakukan yang disuruh? Coba 1 minggu itu sudah ada gladi bersih sini, dilihat semua, disurvei semuanya. Kenapa? Fokusnya kepada yang nyuruh. Andai kata fokusnya kepada hal yang disuruh, ya nggak sampai segitunya. Bisa mikir, wah gak kira ono popo nduk PWM ngono. Tapi fokusnya kepada yang nyuruh. Ya itu manusiawi. Andai kata kita saja yang disuruh presiden itu. Bojo tapi gak diterno. Wes budal berangkat kepada apa yang diperintahkan presiden itu. Walaupun istrinya itu butuh apa wes ditunda wae Dik, ngono wes. Kenapa? Fokusnya kepada yang nyuruh, bukan kepada yang diperintahkan itu. Sikap begitu itu kalau kita lakukan dengan manusia, kenapa dengan Allah tidak? Itu loh pertanyaannya. Saya tidak mengatakan tidak boleh sikap begitu kepada manusia. Silakan, itu sebagai pengabdian, sebagai penghormatan. Tapi kita harus jujur dengan Allah lebih-lebih, begitu maksud saya. Sehingga ada perimbangan. Kemudian kita ini menjadi manusia yang utuh. Dengan Allah yang maha segala-galanya itu oke. Realitanya dengan sesama manusia oke, sehingga oh begitu loh Islam itu gitu. Sehingga orang memandang itu, ya Allah, ternyata memeluk agama Islam itu bagus ya, enak ya gitu.
secara personal yang bersangkutan itu dilihat dia disiplin dengan Allah, dengan sesama manusia pun iya, mengindahkan perintah atasannya apa gitu, sehingga kemudian semua menilai bahwa orang Islam itu rapi, orang Islam itu disiplin. Sekarang kan dibalik, ya kan? Kebanyakan dibalik. Urusan dengan sesama manusia luar biasa, tapi nanti dengan Allah agak lambat. Nah, saya ingin mengatakan begini, bukan berarti saya ingin mendiskreditkan hubungan sesama manusia, tapi kita imbangi. Dengan sesama manusia oke, dan itu juga perintah Islam, tapi lebih-lebih dengan Allah. Dan apa itu rahasianya? Rahasianya adalah sudut pandang kita harus tepat. Kalau masalah Allah itu, perintah dari Allah, sudut pandangnya adalah kepada yang menyuruh. Jangan lihat Umar bin Khattab ketika tawaf itu sebagai manusia berpikir, lapo wong kok kon ngambungi watu lak ngono to. Nah, apa pikiran itu sudah ada di Umar, tapi Umar bilang, laular Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabaltuka. Jadi Umar bilang gini, innaka la hajarun la yanfa'u wa la yadur. Kamu ini hanya sekedar batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Laular ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabaltuka. Andai saya tidak melihat Rasulullah itu mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Kenapa Umar melakukan mencium? Karena itu perintah dan dicontohkan Rasulullah. Sehingga walaupun dilihat pun batu kok rebutan nyium, ya kan itu perintah. Di balik itu ada rahasia, hanya Allah yang tahu. Terus tidak diakal-akal meneh. Perintah haji Dzulhijjah ya Dzulhijjah, aja dirubah nang dina liya. Daripada nduk Dzulhijjah iku rapet padet dirubah ke bulan lain. Ya apa ngono ku? Karena sudut pandangnya yang salah. Jumatan biar maksimal. Karena Jumatan itu hari kerja, nggak bisa tadi rubah ke hari Ahad. Ngono malahan. Nanti ada pikiran macam-macam. Ya karena sudut pandangnya itu yang salah. Ya Allah menyuruh melalui Rasulullah hari Jumat ya di hari Jumat, ya sudah. Apakah repot karena kerja atau apa, ya kita yang harus mencocokkan. Jangan kemudian Allah didekte. Jangan Allah didekte. Yakin loh ya, yakin kalau dituruti. Misalnya Jumatan dirubah ke hari Ahad, yang namanya keluhan manusia mesti muncul. Kan alasannya katanya kalau hari Jumat itu hari kerja, orang tidak maksimal, terus nanti terbentur dengan waktu istirahat macam-macam. Coba ayo kita berubah ke hari Ahad, Jumatan. Kalau mesti keluhan, waduh rek, waya rekreasi rek ngono. Waktunya liburan, ada kunjungan silaturahmi macam-macam, kok Jumatan, wes gak entek-entek, ndak akan habis itu alasan itu. Ya begitu itu manusia itu. Nah, sehingga Allah mengkisahkan kisah masa lalu, kemudian dinarasikan di dalam Al-Quran, dicatat di dalam Al-Quran itu biar kita pelajari. Oh ternyata begitu ya gitu. Ya sudahlah, apa yang sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya itu ya sudah kita jalankan. Masalah nanti kita bisa maksimal atau tidak itu bab kedua. Jangan dijadikan alasan untuk merubah-rubah. Ya kasusnya kayak gitu tadi. Anaknya Nuh diajak naik kapal loh masih ngeyel. Wah, gak perlu. Munggah gunung lah beres. Ndak taunya gunung juga ditenggelamkan, mau apa? Karena mainnya main logika, main akal.
Nah, ini saya sampaikan satu sisi memberi bekal kepada kita untuk membuat pola pikir yang tepat, sisi lain sekarang kita ini sudah masuk dalam suasana orang itu fokusnya sudah fokus kepada yang diperintahkan, bukan kepada yang memerintah. Sehingga sekarang itu di media banyak ide-ide ngotak-ngatik hukum. Bener nggak gitu tuh? Jamaah tahu nggak itu kira-kira? Jangan jawab, iya atau tidak? Ya kurang maca media be. Begitu. Sudahlah. Nggak usah neko-neko, ya sudah kita jalankan sesuai dengan aturan itu. Masalah nanti sekali lagi kita bisa maksimal atau tidak, itu adalah karena kemampuan yang kita miliki. Bukan karena salahnya Allah menyuruh dan bukan karena salahnya Allah meletakkan waktu. Titik. Nah, umpama kena dinyang lak salat subuh kowe kok jam 7. Ambek kerja lak ngono ah. Lah pokok isu-isu wae adem-adem kemulan. Andai kata dirubah jam 6 pun sulit. Waduh rek mepet nganter sekolah, tetep aja muncul alasan. Ya sudah, jalankan. Masalah nanti kita bisa maksimal atau tidak itu urusan lain. Begitu caranya kita menyikapi perintah Allah sehingga kita mudah merespon perintah Allah itu begitu. Sudah jam 5 lebih 5 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini ada guna dan manfaatnya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, memberi kemudahan segala urusan kita. Sekecil apapun amal soleh, mudah-mudahan dicatat oleh Allah di catatan amal soleh kita dan menjadi sarana kita masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.